Perkenalkan, nama saya Bram Novista di Universitas Tampu Bolon. Halo, perkenalkan nama saya Anissa Muslimatul Aulia. Halo, perkenalkan, saya Arya Bagus Wibowo. Clandestine merupakan sebuah film pendek anti korupsi dari kantor wilayah DJP Jawa Barat 1. Karya film pendek yang disutradarai oleh Tiara Rahmadina ini berhasil meraih juara 1 pada film pendek Hakordia tahun 2018. Clandestine sendiri berartikan rahasia, kegiatan yang dilakukan secara rahasia atau diam-diam dengan tujuan tertentu. Film pendek ini mengisahkan konflik dari dua sahabat bernama Kinan dan Resti. Konflik keduanya berawal dari perubahan drastis dalam gaya hidup Kinan. Kinan, yang sebelumnya mengaku tidak memiliki uang dan juga tidak dapat menabung, seketika kondisinya berubah 180 derajat. Kini, Kinan bisa membeli barang-barang branded. Hal tersebut tentu menimbulkan kecurigaan pada diri Resti. Resti berpikir bahwa Kinan yang ini bukanlah Kinan yang ia kenal. Kecurigaan Resti pun memuncak ketika Kinan bertemu kembali dengan wajib pajak. Kinan bertemu kembali dengan wajib pajak dengan alasan visit. Padahal sebelumnya Kinan sudah melakukan visit yang dengan frekuensi tinggi. Kecurigaan Resti tersebut berubah menjadi suatu konklusi ketika salah satu pegawai bernama Husni juga menyadari ada yang salah dengan gaya hidup Kinan belakangan ini. Husni merasa bahwa setelah sering bertemu dengan wajib pajak, gaya hidup Kinan berubah drastis menjadi lebih mewah. Konklusi yang ia dapatkan memberanikan Resti untuk melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Kinan. Semua itu dilakukan oleh Resti semata karena hanya Resti peduli dengan sahabatnya. Cerita berlanjut di mana Kinan bercerita kepada Resti bahwa ia telah dipanggil oleh Pak Bambang dari Kidsda. Di perbincangan keduanya, Kinan mengaku bahwa apa yang dia lakukan tak sepantasnya dilakukan. Begitu pula dengan Resti. Ia juga mengaku bahwa yang melaporkan perbuatan Kinan tidaklah bukan sahabatnya sendiri. Mendengar kabar tersebut, Kinan merasa kecewa terhadap sahabatnya. Namun, pada akhirnya ia tersadar bahwa apa yang telah dilakukan oleh Resti semata-mata untuk kebaikannya sendiri. Dari film Clandestine tersebut, kami telah melakukan analisis terhadap penerapan dan pelanggaran nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Di antaranya, yang pertama, berorientasi pelayanan. Kinan yang seharusnya melayani masyarakat, terkhususnya wajib pajak, malah menerima uang dari wajib pajak. Perilaku tersebut merupakan gratifikasi yang menunjukkan pelayanan buruk bagi masyarakat dan dapat menciptakan citra buruk juga bagi instansi. Kedua, akuntabel. Perbuatan Kinan yang menerima uang dari wajib pajak dan tidak mau menolaknya menunjukkan sifatnya yang tidak mampu bertanggung jawab di dalam pekerjaan. Hal ini berdampak pada keraguan rekan kerjanya akan kemewahan yang dimiliki Kinan. Apakah kemewahan tersebut berasal dari hasil yang dapat dipertanggungjawabkan atau tidak? Di mana apabila asal-usul gaya hidup mewah tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, dapat merusak nama baik instansi dan kerugian lain bagi instansi tempat Kinan bekerja. Nilai yang ketiga, kompeten. Dengan menerima uang dari wajib pajak, tidak menunjukkan kompetensi yang dimiliki Kinan sebagai pegawai di Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, aduan yang ditanggapi secara cepat dan tanggap oleh Kidsda menunjukkan bahwa mereka kompeten dan serius dalam menanggapi pengaduan. Hal ini berdampak pada terselesaikannya masalah berdasarkan aduan tersebut. Nilai yang keempat, harmonis. Persahabatan antara Kinan dan Resti menunjukkan keharmonisan mereka sebagai rekan kerja dan juga sahabat. Hal ini berdampak pada saling pedulinya satu sama lain terhadap kinerja dan perbuatan yang dilakukan mereka berdua. Nilai yang kelima, loyal. Resti berdedikasi kepada pekerjaannya dan juga sahabatnya. Karena rasa sayangnya tersebut, ia melaporkan sahabatnya sendiri agar tidak jatuh semakin dalam. Dampak perbuatannya ini menyelamatkan organisasi dari kerugian dan juga menyadarkan Kinan, sahabatnya, atas perbuatan salah yang dilakukannya. Nilai yang keenam, adaptif. Resti dan juga pegawai lain di kantornya seperti Husni peka terhadap perubahan gaya hidup Kinan. Ini membuat mereka menyadari dan juga mencari tahu penyebab dan pengaruh dari perubahan tersebut. Hal ini berdampak pada mereka yang semakin sadar dan curiga bahwa Kinan telah melakukan kesalahan dengan menerima uang dari wajib pajak. Dan yang terakhir, nilai kolaboratif.
Aduan Kinan melalui whistleblowing system instansi tempat ia bekerja ditanggapi dengan baik dan cepat oleh Bambang dari Kidsda. Ini menunjukkan kolaborasi yang aktif dan juga terjaga antar unit dalam organisasi. Hal ini berdampak pada cepatnya penyelesaian masalah ditangani dan juga terjaganya rahasia dari pelapor. Pembahasan yang selanjutnya adalah gagasan pemecahan masalah dan konsekuensi dari film clandestine. Yang pertama adalah penguatan iman dan pemberian keteladanan. Perbuatan Resti dengan mengadukan melalui whistleblowing system itu menunjukkan teladan yang baik sebagai orang yang melihat pelanggaran nilai-nilai yang dilakukan oleh Kinan. Dengan memberikan teladan yang baik, dengan menolak gratifikasi ataupun suap, dan melaporkan penyelewengan yang terjadi, diharapkan para pegawai lain itu dapat melihat dan mau mencontoh perbuatan baik tersebut. Alternatif pemecahan masalah yang kedua yaitu memberikan nasihat. Pemberian nasihat ini akan memberikan pemahaman kepada pelaku supaya kedepannya dia menyadari apa yang dilakukannya ini tidaklah benar. Langkah selanjutnya, apabila nasihat tidak juga didengarkan, kita bisa melakukan alternatif penyelesaian masalah yang ketiga, yaitu dilakukan dengan teguran. Teguran ini dapat secara langsung menyadarkan pelaku kesalahan, apa yang dilakukan, dan bagaimana cara agar dia tidak mengulangi kesalahan tersebut. Namun apabila teguran tidak juga diindahkan, gagasan pemecahan masalah yang keempat adalah pemberian sanksi. Pemberian sanksi ini dapat menimbulkan konsekuensi, yaitu adanya catatan hitam dalam kepegawaian karena hukuman disiplin yang diberikan. Demikian analisis kasus yang kami sampaikan berdasarkan hasil analisis terhadap film Clandestine. Banyak sekali pesan positif dari film tersebut yang dapat kita ambil sebagai contoh dalam menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Dalam film Clandestine terdapat sebuah petikan yang menarik, yakni, "Perlu waktu untuk buatku sadar, kau penyembuh, bukan pembunuh. Tanpa tangan itu, mungkin jatuhku akan lebih dalam. Terima kasih." Kalimat tersebut mengungkapkan meskipun sakit dan perlu waktu, akhirnya aduan Resti mampu menyadarkan Kinan yang berjalan di jalan yang salah. Film tersebut juga mengampanyekan kepada kita semua agar jangan takut untuk melapor. Semoga nilai-nilai baik dalam film tersebut dapat bermanfaat sebagai teladan kita semua. Sedangkan nilai-nilai yang buruk dapat menjadi refleksi bagi kita semua dan bertanya, apakah kita pernah berperilaku seperti itu? Dengan begitu, kita diharapkan dapat berbenah diri, berusaha menjadi ASN yang baik dan profesional dalam melayani dan mengabdi untuk negeri. Demikian dari kelompok kami, terima kasih dan semoga bermanfaat.